Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kembali kami datang dengan pujian dan penyembahan kami. Dan kisahnya kami akan merenungkan firman-Mu, firman yang penuh dengan kuasa, firman yang sanggup merubah setiap kehidupan setiap umat manusia, dari kegelapan hingga menuju ke terang yang ajaib, terang yang menyala-nyala, terang benderang, terang kasih Allah, terang yang menyempurnakan, terang yang menguduskan, terang yang memberkati setiap umat. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Salam. Damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Baik, saudara-saudara yang kasih, mari kita angkat firman Tuhan yang malam hari ini yang terdapat di dalam Roma pasal 5. Ya, kita angkat Roma pasal 5 ayat 1 hingga yang kelima. Mari kita baca bersama-sama agar kita lebih memahami kebenarannya. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan, hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan kita menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Ya, ini adalah kebenaran firman Tuhan yang kita lihat dalam kitab atau surat Roma, ya, pasal 1 ayat 5 ini kita bagi menjadi 3 hal yang penting, yaitu Roma. Ya, di sini menjelaskan bahwa ya hasil pembenaran karena iman. Ya, ayat 1 sampai 2 kita damai dengan Allah, berdiri dalam kasih karunia, bermegah dalam pengharapan. Jadi kita damai dengan Allah dan berdiri di dalam kasih karunia. Jadi orang yang sudah berdamai bersama Allah itu, kita mempunyai landasan yang kuat, yaitu kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itulah yang memberikan kita pengharapan di dalam kehidupan kita. Jadi di dalam kasih karunia kita mempunyai pengharapan yang kuat untuk mencapai segala sesuatu, untuk memperoleh segala sesuatu. Jadi kasih karunia itu menuntun, kasih karunia itu memimpin kita, dan kasih karunia itu yang membawa, yang mengantarkan kita untuk menjadi orang-orang yang berhasil di dalam iman, berhasil di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang penting kita orang-orang yang percaya ini perlu berhasil di dalam iman, ya. Karena orang yang berhasil di dalam keimanan ini, tentu orang itu bahagia, orang itu damai sejahtera, bahwa bahkan orang itu pasti sukacita dalam menghadapi apapun, ya. Dalam menghadapi apa yang dikatakan ini, dijelaskan penderitaan, aniaya dan lain sebagainya. Ya, ini memerlukan kasih karunia Allah. Ya, kasih karunia Allah itulah yang membuat kita tetap kuat di dalam Tuhan, tetap penuh pengharapan di dalam Tuhan. Karena kasih karunia itu yang mengantarkan, yang memimpin, yang menuntun di dalam hidup kita. Yang kedua, yaitu di sini ya kita dijelaskan bukan hanya sekedar kita punya ya pengharapan, tetapi kita juga bermegah. Bermegah itu artinya kita punya yaitu kebanggaan, ya, kebanggaan tersendiri di dalam Tuhan itu. Jadi orang yang bangga di dalam Tuhan itu memiliki sesuatu yang sempurna di dalam hidupnya. Karena apa? Ya, dalam kesulitan bangga, dalam sakit penyakit kita tetap bangga di dalam Tuhan. Dalam berbagai persoalan, pencobaan di dalam hidup. Hidup ini ada pencobaan, hidup ini ada persoalan.
hidupnya ada tantangan. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah yang memimpin dan menuntun dalam hidup kita, kita tetap bangga, sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan. Dan yang terakhir di sini, yaitu orang Kristen atau orang percaya di sini akan mengalami berbagai persoalan di dalam kehidupannya, termasuk aniaya ya. Aniaya itu bagian yang penting di dalam kehidupan, mulai zamannya Rasul Paulus ya hingga sampai saat ini, yaitu akan terjadi penganiayaan secara moral, secara fisik, dan penganiayaan secara verbal juga di situ dikatakan ya, di situ menekan di dalam kehidupannya secara mental itu ya dikatakan verbal. Nah, oleh sebab itu penting di sini tekanan mental, tekanan kehidupan kita, baik tekanan ekonomi, persoalan-persoalan perang yang saat ini terjadi akan menekan ekonomi seluruh Indonesia bukan Indonesia saja, bahkan seluruh dunia. Ini gara-gara perangnya ada Iran sama Afgan, termasuk Ukraina sama Rusia. Nah, ini membawa dampak negatif, yaitu ekonomi ya, barang-barang menjadi mahal, minyak mahal, bahan-bahan pokok, beras naik, minyak naik, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam Tuhan kita penuh, yaitu tetap berdiri kuat teguh, bangga bahagia bersama Yesus Kristus, bersama kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita tutup dengan pujian dan penyembahan. Mari kita buka angkat pujian yang terdapat di dalam kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita dengan pujian dan nyanyian.